Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Windy Natalia Nusali, SSI MSI, dosen tetap pada program studi bioteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu bioteknologi mikroba. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa program studi bioteknologi semester 6 dengan kode mata kuliah BTK 224161 dengan bobot 3 SKS dan diselenggarakan selama 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 pertemuan kuliah, 1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan UAS. Mata kuliah ini membahas terkait konsep bioteknologi mikroba, meliputi definisi dan perkembangan, hakikat mikrobiologi industri dan bioteknologi mikroba, dan 3 proses utama dalam bioteknologi mikroba, yaitu upstream proses, fermentation proses, dan downstream proses. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi yang tertuang pada mata kuliah ini meliputi CPL 8, CPL 9, dan CPL 10 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh koordinator program studi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep serta prinsip bioteknologi mikroba dalam pengelolaan sumber daya hayati. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi aplikasi mikroba dalam menghasilkan produk dan proses bioteknologi bernilai tambah dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan serta merumuskan alternatif solusi berbasis bioteknologi mikroba dalam pengolahan dan pemanfaatan sumber daya hayati laut dan kepulauan. Metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah ini meliputi ceramah, tanya jawab, dan pemberian kuis pada akhir penyampaian materi perkuliahan. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan pemaparan materi secara langsung serta RPS kepada mahasiswa dan proses tanya jawab di kelas yang dilakukan secara tatap muka guna mendukung pemahaman mahasiswa. Untuk materi yang saya sampaikan didukung oleh media pembelajaran berupa PowerPoint dan juga Canva sebagai media pendukung. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa tanya jawab dan refleksi bersama. Sementara assessment atau sistem penilaian yang saya gunakan meliputi penilaian formatif atau menilai proses yang dilakukan melalui kuis, tugas kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Referensi pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini berupa buku referensi, jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah bioteknologi mikroba pada pertemuan kedua yang akan membahas tentang konsep bioteknologi mikroba. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Hari ini semuanya sehat? Sehat. Oke. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pertemuan kedua mata kuliah bioteknologi mikroba. Jadi pas pertemuan pertama kemarin kita sudah banyak membahas tentang apa itu organisme prokariot dan eukariot, diversitas bioteknologi mikroba. Baik, hari ini kita punya satu subjek MK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang harus kita selesaikan, yaitu mahasiswa mampu
mengkonsepkan bioteknologi mikroba. Nah, ada beberapa materi pembelajaran hari ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait konsep bioteknologi mikroba, meliputi definisi dan sejarah perkembangannya seperti apa. Mikroba ada upstream, fermentasi, dan juga downstream yang akan kita bahas secara detail pada materi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, mahasiswa yang hari ini hadir diharapkan mampu menjelaskan konsep bioteknologi mikroba, meliputi definisi dan perkembangannya. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan hakikat mikrobiologi industri dan bioteknologi mikroba. Dan mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis 3 tahapan utama dalam proses untuk lebih dalam apa itu bioteknologi mikroba. Ini bertanya, mungkin flashback kembali, apa itu bioteknologi? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan tanya satu. Bioteknologi itu merupakan ilmu yang mempelajari dan pemanfaatan makhluk hidup seperti jamur, mikroorganisme, serta tumbuhan yang menghasilkan barang atau jasa bagi manusia. Oke, silakan dulu. Ada lagi yang mau menjawab apa itu bioteknologi? Tentang definisi dari bioteknologi. Nah, jadi bioteknologi ini setiap penerapan teknologi yang memanfaatkan sistem biologis organisme hidup atau turunannya untuk menghasilkan atau modifikasi produk atau proses untuk penggunaan tertentu. Jadi kita tidak hanya menghasilkan produk, tapi kita bisa juga memodifikasi organisme tersebut sehingga menghasilkan penggunaan tertentu. Di sini merujuk pada menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Masyarakat sudah mulai mengenal, terpapar dengan bioteknologi, tapi mereka tuh belum menyadari bahwa ini adalah aplikasi dari bioteknologi. Masyarakat sudah mulai melakukan pengelolaan produk pangan, walaupun itu secara konvensional, nah, dan berbagai macam produk yang lainnya. Kemudian, nah, mikroba dalam proses penguatan alami kita pasti menggunakan yang namanya mikroorganisme. Ada peran mikroba alami ini yang secara alami hidup di lingkungan tersebut, ya. Misalnya kita mau fermentasi susu, yang mikrobanya mikroba secara alami ada di susu misalnya. Nah, kemudian ada juga strain mutan, ya. Jadi strain mutan ini diperoleh melalui seleksi di laboratorium. Jadi dibuat mutan. Kenapa dibuat mutan? Karena ada tujuan tertentu dari proses fermentasi yang ingin dicapai, ya. Kemudian ada rekayasa secara genetik. Karena kita mau strain ini memiliki sifat-sifat yang kita inginkan, yang menguntungkan dalam proses industri, ya. Kemudian, nah, ketika kita mempelajari bioteknologi, banyak sekali produk yang dihasilkan melalui pemanfaatan ilmu bioteknologi. Ya, di banyak produk ada alkohol, ya, kemudian ada pelarut, ada asam organik, asam amino, enzim, ya, produk olahan susu fermentasi, bahan tambahan pangan, antibiotik, ya, hormon, biopolimer, pupuk, dan juga biopestisida. Jadi banyak sekali produk yang bisa dihasilkan dari aplikasi ilmu bioteknologi. Sudah dari sisi saya, ada yang bisa menjawab apa itu bioteknologi? Oke, silakan Saber. Oke, jadi bioteknologi mikroba itu lebih spesifik lagi, jadi pemanfaatan mikroorganisme dari bakteri, jamur, atau mikroorganisme lain untuk menghasilkan produk atau jasa tertentu. Oke, baik, ya. Baik sekali mendefinisikan apa itu bioteknologi. Pada saat itu mereka langsung mendapatkan CPBB tentang keadaan nanti mereka juga langsung mendefinisikan apa itu bioteknologi mikroba. Jadi mereka mendefinisikan setiap penerapan teknologi yang memanfaatkan tadi yang saya bilang sistem mikrobiologis organisme mikroba atau turunannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk atau
kecil, jadi saya sudah ada penjelasannya. Ya, jadi yang pertama, periode pertama itu dia dimulai pada tahun 1150. Ya, kalau kalian lihat di sini 7.000 tahun BC, artinya before Christ. Kalau misalnya kalian ada di sini ya, jadi sebelum Masehi, bahkan before Christ itu orang sudah terpapar dengan bioteknologi. Periode satu ini dia dikenal sebagai periode mikrobiologi industri kuno atau tradisional. Kita bilangnya bioteknologi konvensional. Ya, bisa juga orang menyebutnya, biasa orang menyebutnya bioteknologi konvensional. Nah, di sini di dalam sejarah ini dia menceritakan bahwa sekitar 7.000 tahun sebelum Masehi, bangsa Sumeria dan Babilonia ini telah menggunakan ragi untuk membuat gula menjadi alkohol. Ya, bayangkan 7.000 tahun sebelum Masehi. Ya, masyarakat sudah di Sumeria dan Babilonia sudah mengetahui tentang hal ini. Kemudian sekitar 150 tahun yang lalu, Louis Pasteur membuktikan bahwa fermentasi berasal dari aktivitas mikroorganisme dan menetapkan mikrobiologi industri sebagai suatu ilmu berlandaskan prinsip-prinsip ilmiah. Jadi yang tadinya organisme campuran dipakai tanpa tahu ini jenisnya apa, ya, ini apa yang digunakan, mereka juga hanya tahu lagi untuk mengembangkan roti, atau mereka hanya tahu bahwa mereka juga mungkin tidak tahu definisi mikroorganisme itu seperti apa, ya, yang menggunakan, tapi secara ilmiah sudah bisa dijelaskan pada tahun 150 oleh Louis Pasteur. Ya. Pada 140-an, Weizmann ini dia menemukan beberapa antibiotik golongan aminoglikosida, ya, seperti streptomycin dan neomycin. Kemudian pada akhir tahun 1950 dan 1960-an, mikroba masing-masing mulai dimanfaatkan untuk menghasilkan asam amino atau protein sel tunggal, ya, dengan PST itu mulai diproduksi, ya. Kemudian pada periode 2, mikroorganisme ini sudah mulai digunakan dalam kondisi yang steril, ya. Kalau di periode 1 tadi orang belum mengenal, ya, masih digunakan dalam kondisi tidak steril. Di periode kedua ini sudah mulai digunakan dalam kondisi yang steril. Kemudian strain mikroba juga mulai ditingkatkan performanya melalui metode genetika klasik, fusi protoplas, dan juga mutagenesis. Ini kita masuk di periode ketiga. Nah, periode ketiga ini dikenal sebagai periode mikrobiologi industri modern atau periode bioteknologi mikroba. Oke, jadi ciri utama periode ini yaitu pemanfaatan teknologi DNA rekombinan atau metode rekayasa genetika untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan strain industri serta menghasilkan protein rekombinan, ya, tradisional, ya, atau konvensional, atau biotek lama dibilangnya, dan biotek baru atau bioteknologi modern, ya. Nah, kemudian walaupun bioteknologi baru atau modern ini sudah dikenalkan, tapi metode tradisional ini masih tetap digunakan selama ribuan tahun, bahkan sampai sekarang. Mikrobiologi industri dan bioteknologi mikroba. Ya, terkadang kita ngomong bahwa dua hal itu berbeda, tapi sebenarnya memiliki hubungan yang erat. Jadi istilah bioteknologi itu pertama kali dikenalkan oleh Carl Erecki pada tahun 1917 ketika genetika molekuler dan rekayasa genetika ini belum ditemukan, ya. Jadi orang pertama yang memperkenalkan istilah ini adalah Carl Erecki. Namanya itu terdapat 3 gelombang bioteknologi, ya, ada bioteknologi industri atau white bioteknologi, ya. Kemudian ada bioteknologi medis atau red bioteknologi, ya,
bioteknologi merah, kemudian bioteknologi hijau atau green bioteknologi. Atau kita bioteknologi industri dia memanfaatkan mikroorganisme sebagai sistem biologis, ya, karena ketika dilakukan proses fermentasi, mikroba ini akan memproduksi hidrolisis selama hidrolisisnya organisme selama proses fermentasi, ya. Kemudian bioteknologi industri ini dia berdasarkan pada katalis biologis, ya, yang tadi ada enzim diproduksi oleh mikroba, ya, dan teknologi fermentasi, serta dia berhubungan erat dengan perkembangan ilmu lainnya seperti genetika molekuler, rekayasa protein, ya, dan juga rekayasa metabolik pada level mikroorganisme. 3 proses utama dalam bioteknologi mikroba. Yang pertama ada proses hulu yang kita kenal dengan upstream proses. Kemudian ada proses fermentasi, dan yang ketiga ada proses hilir atau yang kita kenal dengan downstream proses. Jadi kalau kita belajar bioteknologi mikroba ini adalah inti, ya, dari kita belajar bioteknologi mikroba, kita pelajari dulu prosesnya. Ya. Kalau proses hulu atau upstream ini dia akan banyak bicara tentang bagaimana kita melakukan isolasi dan screening mikroorganisme, ya. Isolasi mikroba itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Isolasi. Ada yang tahu kalian? Kemudian nanti diekstraksi. Ya, jadi kita mengisolasi berarti kita memisahkan mikroba tadi dari lingkungan alaminya dia, ya kan? Itu kita gunakan dalam proses peningkatan kualitas strain, ya. Isolat yang kita peroleh, kita juga harus melakukan pengembangan hulu, ya. Dan kemudian kita melakukan pemilihan substrat, ya, karena substrat ini berperan penting dalam kebanyakan biomasa dari mikroba. Kemudian kita melakukan optimasi dan pengembangan media yang sesuai. Dan ya, dalam proses upstream ini ada 2 komponen yang paling penting, yaitu mikroorganisme dan bahan baku. Di sini mikroorganismenya berperan sebagai agen penghasil, ya, dia yang memproduksi, ya. Kemudian bahan bakunya sebagai substrat fermentasi, ya, dia yang menghasilkan enzim-enzim hidrolitik. Mikroorganisme ini akan menghasilkan enzim-enzim hidrolitik yang akan memecah substrat, residu tumbuhan, hewan, limbah industri dan lainnya dengan komposisi yang bervariasi, ya. Nah, perlu diingat bahwa perubahan komposisi ini dia berdampak pada kinerja, proses dan pemulihan produk, ya kan? Karena yang tadinya mikroba suka misalnya medium yang lebih sederhana, tiba-tiba dia dikasih medium yang lebih kompleks, ya, pasti akan ada perubahan dalam prosesnya. Selanjutnya yang kedua, tadi dari proses upstream kita pindah ke proses fermentasi. Jadi kalau dilihat dari studi asal katanya, fermentasi ini dia berasal dari bahasa Latin fervor, yang artinya mendidih. Dari fermentasi itu akan ada Oke. Nah, biasanya proses fermentasi itu dilakukan dalam fermenter atau yang kita kenal dengan bioreaktor, ya. Nah, karena fermenter atau bioreaktor dia menyediakan kondisi yang sesuai bagi mikroorganisme untuk menghasilkan biomasa yang banyak dan juga metabolit, ya kan? Jadi kalau mikroba itu dia bertumbuh dengan baik, dia biomasanya meningkat, bukan cuma biomasa, ya, tapi dia juga akan menghasilkan metabolit karena dia melakukan
scale, ya. Tapi kalau quantity, ya kan pasti dari scale, dari volume yang sedikit lama-lama jadi volume yang lebih banyak. Seperti itu. Kita melakukan isolasi dan pemurnian produk dari ekstrak sel maupun media kultur, ya. Jadi kita isolasi, kita pisahkan enzim yang seperti intraseluler, kita mau isolasi dia, maka kita harus hancurkan selnya, ya. Penghancuran selnya itu bisa pakai metode kimia, fisik, dan juga biologis, ya. Salah satu metode kimia fisik tadi kita bisa menggunakan sentrifugasi, ya, dan juga selanjutnya PKJ itu ada pemisahan biomasa, ya kan, kita pisahkan sel dari yieldnya, ya, atau sel dari produknya, ya, yang ini kita isolasi, kemudian kita hancurkan selnya, kita lepaskan metabolit intraselulernya, kemudian kita lakukan pemengkatan, ya, kemudian purifikasi atau pemurnian produk, kemudian kita kendalikan kualitas dan kuantitas dari produknya, ya. Selanjutnya ada pengemasan dan penyimpanan produk, dan terakhir ada sterilisasi dan pengolahan air limbah. Limbahnya dari kuliah hari ini, bioteknik mikroba merupakan pemanfaatan mikroorganisme dan turunannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk atau proses tertentu. Kemudian bioteknologi mikroba ini merupakan ilmu yang interdisipliner, jadi dia juga butuh berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain seperti mikrobiologi, biokimia, genetika, biomolekuler, ya, kemudian kimia, teknik biokimia, teknik bioproses, dan bidang ilmu lainnya, ya. Nah, upstream, proses, kemudian ada fermentasi, dan yang terakhir ada downstream proses, ya. Ini referensi yang digunakan, dan di akhir kuliah ini ada kuis. Oke, hanya 4 pertanyaan. Silakan dikerjakan dalam waktu kurang lebih 10 menit. Silakan dikerjakan. Baik, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan kuis? Sudah. Baik, itu minta bantuan Jason untuk mengumpulkan hasil kerja teman-teman. Terima kasih, Jason. Apakah ada pertanyaan? Baik, pertanyaan, jadi anggap kalian semua memahami materi yang disampaikan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya di kuliah hari ini di pertemuan kedua, dan sampai ketemu lagi di perkuliahan berikutnya, pertemuan ketiga dan seterusnya. Baik, terima kasih banyak warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Baik, terima kasih Jason. Apakah ada pertanyaan terkait kuliah hari ini? Baik, berarti Ibu menganggap kalian semua memahami materi yang disampaikan hari ini. Oke, dan terima kasih banyak bagi kalian semua sudah boleh hadir hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang untuk kita semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.
Demikian video pembelajaran pada mata kuliah Bioteknologi Mikroba pada program studi Bioteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura Ambon. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusun dokumen penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026.